Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba yang untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu. Hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita diajarkan untuk bisa melayani. Kehidupan yang meneladani Kristus adalah kehidupan yang dipenuhi dengan pelayanan. Kristus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita juga harus demikian. Kehidupan Kristus dipenuhi pelayanan. Kita juga harus demikian. Tetapi mayoritas orang Kristiani, orang yang meminta dilayani dan tidak mau melayani. Ini bukan kehidupan yang meneladani Yesus sebenarnya. Melayani mungkin kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi cukup sulit untuk bisa dilakukan. Tugas ini menjadi lebih sulit dilakukan ketika kita berada dalam kondisi yang kurang menyenangkan dan tidak mau berjuang. Ketika kita berada dalam kondisi tersebut, tentunya perhatian dan pikiran kita akan terpusat untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Pelayanan kepada orang lain mungkin menjadi semakin menipis dan mungkin jauh dari perhatian. Saudaraku seiman dalam Kristus, menjadi pelayan memang tidak enak. Misalnya dalam
menjadi ketua RT atau ketua RW, ketua lingkungan, atau mungkin dalam dewan paroki dan jabatan sosial lainnya. Tidak semua orang mau melakukannya. Di samping butuh waktu yang khusus, juga dituntut untuk sabar dan bijaksana. Namun bukan pujian yang diperoleh, terkadang masalah caci maki, hinaan, ya seperti itu. Di sekitar kehidupan gereja pun banyak aktivitas yang tidak tahan diri, lalu mungkin mundur karena memang ada yang cuma mengejar popularitas belaka. Saudaraku seiman dalam Kristus dan para pendengar dimanapun Anda berada, menjadi pelayan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah mengerjakan tugas-tugas pelayanan secara tulus, ikhlas, tidak mencari pujian, jabatan, apalagi sumber kehidupan. Pelayanan semacam itulah yang akan menjadikan seseorang besar kemungkinan di tengah mereka ya yang kita layani itu. Contoh kehidupan yang mungkin tidak meneladani Yesus, semisal kalau kita hanya datang ke gereja seminggu sekali dan tidak melakukan apa-apa di gereja, itu tidak ada yang pelayanan. Kalau saudara hanya memberikan persembahan dan menganggap bahwa uang itu tujuan untuk membayar orang tertentu supaya mereka melayani Tuhan, itu juga bukan pelayanan. Kalau nama saudara atau kita semua terdaftar dalam bekerja gereja, tetapi saudara kita semua tidak pernah melakukan apa-apa, itu juga bukan pelayanan. Menjadi pelayan bukan berarti kita betul-betul harus menjadi hamba, menjadi pelayan manusia semata-mata, bukan seperti itu. Itu salah, tetapi maksudnya bahwa kita harus mau menjadi hamba atau pelayan Tuhan dengan jalan menjadi pelayan dengan cara kita melihat bahwa ego, kesombongan, harga diri atau gengsi harus kita korbankan, kita tanggalkan semua itu. Bagaimana itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Semisal dengan hal-hal kecil. Kalau seandainya saudara kita masuk ke dalam kamar kecil misalnya di gereja atau di toilet umum dan kita menjumpai dalam keadaan yang bau karena ada orang yang buang air tanpa disiram. Nah, maukah kita mau melakukannya, kita mau menyiramnya, atau kita merasa gengsi, merasa nggak mau, itu kan bukan tanggung jawab saya. Itu salah satu contohnya. Kemudian misalnya kita punya kendaraan, misalnya kita punya mobil, maukah kita antri untuk memberikan jalan dahulu untuk para pejalan kaki yang menggunakan roda 2? Sabarkah kita menunggu antrian sesuai dengan yang diberikan, yang diarahkan oleh petugas? Inilah hal-hal kecil yang mungkin kita bisa lakukan dalam kehidupan nyata. Semoga kita sungguh-sungguh bisa menjadi dan bisa melayani dengan tulus hati. Dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau pelayan agung umat kami. Engkau datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuntunlah kami agar bisa menjadi pelayan yang tulus bagi sesama kami demi kemuliaan-Mu sendiri. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.